Hai semuanya, aku tahu ini bising banget, cuman aku nggak tahu harus review di mana lagi. Jadi nanti aku akan coba reduce suaranya supaya lebih fokus ya. Hari ini aku akan review salah satu buku yang mungkin udah kalian tunggu-tunggu juga. Bukunya Haruki Murakami. Nah, judulnya itu Colorless Tsukuru Sasaki and His Years of Pilgrimage. Nah, itu judul lengkapnya. Nah, buku ini tuh ternyata first publish-nya itu di tahun 2013 dan untuk setting ceritanya sendiri itu di tahun 2011. Jujur di sini aku langsung tertariknya tuh karena judulnya ya Colorless Tsukuru Sasaki gitu. Kayaknya ini bakal seru nih gitu dan ternyata pas aku baca buku ini gak mengecewakan. Nah, seperti biasa aku udah bikin beberapa catatan tentang buku ini. Colorless Tsukuru Sasaki ini tuh tentang si Tsukuru. Nama lengkapnya tuh Tsukuru Tazaki. Setelah lulus SMA, jadi di Jepang itu kayak ada semacam summer training gitu. Terus akhirnya si Tsukuru ini ketemu dengan keempat orang yang menjadi temannya. Akhirnya mereka tuh berteman dekat gitu loh. Jadi satu geng itu 5 orang. Nah, termasuk si Tsukuru ini. Setting ceritanya itu sendiri di tahun 2011 di Nagoya, Jepang kalau nggak salah. Nah, pertemanan yang terjalin di tempat les-lesan itu membuat Tsukuru senang bisa menjalani hari-harinya secara normal lah gitu. Di usianya dia yang terbilang masih muda ya, baru lulus SMA. Nah, tapi ada yang unik dari pertemanan mereka ini, nama-nama teman-temannya si Tsukuru ini tuh ada nama colornya semua gitu. Jadi kayak pokoknya di namanya tuh ada kata-kata yang maknanya color gitu. Salah satunya itu aka yang artinya, nah kalau di bahasa Jepang aka itu artinya red. Terus juga ada ao yang artinya blue gitu kan. Terus juga ada shiro artinya putih atau white. Terus ada kuro yang artinya tuh hitam. Kecuali si Tsukuru Tazaki tadi. Jadi namanya dia itu tidak bermakna warna gitu. Nah, sekilas mungkin itu hal kecil, tapi itu tuh hal yang membuat Tsukuru tuh jadi mikir sebetulnya gitu. Jadi agak sedikit overthinking gitu, kayak dia juga ya gitu. Teman-temanku semuanya namanya tuh ada warnanya gitu. Cuman aku doang gitu yang namanya Tsukuru Tazaki, nggak ada warnanya, kayak nggak ada yang menarik dari namaku dan juga diriku gitu. Dan di situ juga diceritakan bahwa dari keempat temannya semuanya mereka punya kemampuan masing-masing gitu loh, kayak si Shiro yang dia hobi main piano kalau nggak salah. Terus juga beberapa temannya itu ada yang pokoknya dia punya bidang keahliannya masing-masing gitu. Nah, cuman si Tsukuru ini yang dia tuh nggak ada yang menonjol gitu di diri dia. Dan dia sendiri juga cukup menyadari itu gitu. Jadi di pertemanannya itu dia seneng gitu punya teman seperti mereka, dan teman-temannya juga nggak ada yang ngebully atau gimana. Mereka berteman cukup solid, bahkan mereka punya perjanjian bahwa di pertemanannya itu nanti tidak ada yang akan saling jatuh cinta, karena kebetulan dari kelimanya itu ada 2 orang cewek, yaitu si Shiro dan si Kuro tadi. Nah, terus sisanya itu cowok gitu, termasuk si Tsukuru. Nah, mereka itu saling berjanji mereka tidak akan saling jatuh cinta gitu. Terus di perjalanan pertemanan mereka itu hidup mereka harus berlanjut dan beginningnya tuh udah selesai gitu ya. Dan si Tsukuru ini tuh memutuskan untuk kuliah ke Tokyo gitu. Sementara keempat temannya yang lain tuh dia masih di Nagoya. Gak berapa lama dari situ ternyata ada kejadian aneh gitu loh di hidupnya Tsukuru. Keempat temannya tuh udah nggak mau hubungi dia lagi gitu. Bisa dibilang kayak tiba-tiba pada lost aja gitu, kayak nggak tahu pada kemana gitu. Terus istilah katanya kayak menyongsong waktu masing-masing, jadi mereka tuh lost lah gitu. Nah, secara tidak disangka itu tuh bener-bener mereka tuh lost. Si Sukuru tuh kayak dijauhi gitu loh, tiba-tiba banget, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia dijauhin. Dia ngerasa down banget di situ dan aneh. Bahkan dia sempat beberapa kali mencoba menghubungi keluarga temannya, tapi kayak nggak ada yang nggak terjawab, bahkan ada yang nggak diangkat dan lain-lain kayak gitu. Kuro ini juga sempat mencoba untuk mencari temannya, ya, tapi kayak nggak bisa juga gitu. Sampai akhirnya keadaan membuat dia benar-benar bikin terpisah gitu loh dengan keempat temannya itu. Padahal tadinya itu mereka berteman cukup baik dan akrab dan bahkan gak ada masalah sama sekali, tapi tiba-tiba kayak gitu itu cukup membuat si Sepuro jadi terpukul. Dan itulah titik balik perubahan hidup yang terjadi di hidupnya Sukuro, benar berubah 180 derajat
dari yang tadinya punya teman dia ngerasa jadi kayak nggak punya teman, dan dia ngerasa banyak banget pertanyaan di dirinya, dia menyalahkan dirinya, dan itu tuh jadi semakin memperkuat asumsi dia terhadap dirinya, penilaian dia terhadap dirinya yang tadinya kayak dia tuh paling nggak bisa apa-apa, terus paling colorless, paling nggak punya kemampuan gitu-gitu. Jadi itu tuh semakin membuat si Sukuru yakin bahwa dirinya tuh emang nggak ada harganya gitu, dirinya tuh emang nggak berharga, dirinya tuh nggak spesial, dirinya itu kayak bener-bener apa ya, nggak ada artinya gitu. Nah itu sampai di titik seperti itu gitu. Setelah kejadian itu juga dia nggak terlalu bisa untuk membuka diri dan berteman dengan banyak orang lagi. Jadi di semasa dia kuliah di Tokyo itu dia hanya punya satu teman dekat, kalau nggak salah namanya Haida, dan itu pun juga berujung temannya itu ngilang gitu, entah kemana gitu. Yang membuat Sukuru tuh semakin terpukul gitu. Gue tuh salah apa sih? Gue tuh emang ditakdirkan untuk sendiri ya, gue tuh emang ditakdirkan untuk tidak punya teman ya, kayak gitu-gitu. Setelah waktu berjalan, akhirnya dia kerja sebagai train station engineer dan menjalani hidup yang baik lah gitu secara finansial. Umur segitu dia mulai punya pacar, namanya tuh Sarah, dan si Sarah inilah yang akhirnya mendesak si Sukuru untuk mencari tahu lagi temannya dia. Kamu tuh kayaknya harus menyelesaikan masa lalumu ini deh gitu, kayak kamu tuh nggak bisa melanjutin hidup dengan istilah katanya masih bertanya-tanya, belum bisa berdamai gitu dengan apa yang terjadi di hidupnya dia gitu. Nah itu pun juga dengan perjalanan yang gak mudah, tapi akhirnya iya mereka bisa terhubung pun juga setelah waktu belasan tahun ya kalau nggak salah, karena itu dari mereka lulus SMA lost kontaknya sampai akhirnya dia udah selesai kuliah, udah kerja, terus dia ketemu si Sarah itu, akhirnya barulah dia memberanikan diri untuk kembali mencari jawaban tentang lossnya empat temannya itu gitu. Nah terus di perjalanannya dia nemuin teman-temannya ini, akhirnya mulai sedikit terbuka tuh jawaban gitu bahwa penyebab kepergian keempat temannya itu bukan karena dirinya, bukan karena ada masalah dengan si Sukuru, tapi karena ada hal lain yang itu nanti akan menjadi plot twist dari ceritanya si Colorless Sukuru Tazaki ini. Penggambar setiap karakternya tuh lumayan dalam dan detail, jadi kita tuh bener-bener bisa memvisualkan sosok seperti apa mereka itu gitu. Secara garis besar sih sebenarnya cerita yang ada di sini mungkin juga sangat dekat dengan kita gitu, dimana dalam perjalanan hidup itu kita juga akan merasain datang dan perginya orang-orang di sekitar kita, itu juga sangat ngaruh banget. Dan mungkin juga kalian sempat berada di fase seperti si Sukuru ini, menyalahkan diri sendiri, terus kayak pokoknya mengira bahwa semua hal yang terjadi di dunia itu tuh karena kesalahan diri kalian gitu, karena kesalahan diri aku deh kayaknya gitu. Tapi ternyata Murakami juga secara jelas menepis bahwa terjadi pada si Sukuru ini tuh bukan karena dirinya dia gitu, tapi karena memang ada hal lain gitu. Sebuah pelajaran untuk tidak buru-buru menyalahkan diri sendiri, dan tentang kelegowoan atas semua proses yang udah dilalui lah gitu, bahwa kita tuh gak bisa melanjutkan hidup dengan baik kalau misalnya kita tuh belum selesai dengan masa lalu. Kayak kita harus selesai dengan itu dulu gitu, baru kita bisa menjalani hidup yang lebih colorful, tidak colorless lagi seperti Sukuru Tazaki ini. Itu dulu untuk review buku hari ini, sampai jumpa lagi di review buku berikutnya.